Seorang jurnalis jadi target kekejaman Zionis Israel di kota Quneitra, Suriah. Pasukan Israel menyerang jurnalis dari Suriah TV yang tengah melakukan peliputan media di pedesaan Quneitra. Serangan terhadap jurnalis kali ini bukan yang pertama kali dilakukan Zionis Israel, setelah sebelumnya pasukan Zionis membunuh 3 jurnalis di Lebanon. Gelombang serangan udara mengguncang ibu kota Teheran dan menghantam markas IRGC di tengah konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Zionis Israel yang kian memanas. Pemirsa, militer Israel melancarkan gelombang serangan udara terhadap sejumlah target di Iran yang menargetkan markas militer Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Ledakan berturut-turut terjadi di langit Teheran dan disertai suara sirine peringatan serangan udara. Serangan tersebut berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah Teheran. Di sisi lain, pemirsa, Iran langsung melancarkan serangan balasan. Dalam operasi tersebut, Iran menargetkan kawasan industri di dekat kota Beersheba, termasuk Neot Hofab Industrial Park yang disebut sebagai salah satu pusat industri strategis di wilayah selatan Israel. تهران 12 فروردین Pejuang Hizbullah merilis rekaman penargetan tank Merkava milik Israel di sekitar kota Kantara, Lebanon Selatan. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melakukan penyerangan ke pangkalan militer Israel di Filon di tenggara kota Safed. Hizbullah melancarkan serangan tanpa henti menggunakan drone untuk menghancurkan tank Merkava. Drone ini dilaporkan menghancurkan ratusan tank Zionis dalam beberapa pekan terakhir. Serangan drone Hizbullah ini juga menunjukkan kerapuhan dari tank Israel. Bahkan dalam 12 hari terakhir, Hizbullah menghancurkan 134 tank Merkava yang membuat Israel merugi hingga 804 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 13 triliun rupiah. Pemirsa, rudal Iran kembali menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Sebelumnya di awal terjadinya eskalasi pada 28 Februari lalu, Iran juga sempat merudal pangkalan militer tersebut. Pemirsa, drone pencegat Amerika sempat menangkal rudal Iran yang akan menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Namun pencegat Amerika gagal sehingga rudal jatuh tepat di markas besar armada kelima. Sebelumnya markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat ini juga sempat dirudal Iran, tepatnya pada 28 Februari lalu atau di awal terjadinya eskalasi. Serangan saat itu menyebabkan kerusakan parah. Pangkalan strategis ini merupakan Komando Pusat Operasi Maritim Amerika Serikat di Teluk Persia, Laut Merah, dan juga Samudra Hindia. Sistem pertahanan udara Israel mencegat gelombang roket baru yang ditembakkan Iran dan juga Hizbullah di langit kota Nahariya. Serangan ke Israel ini terus meningkat pasca Israel berupaya memperluas zona keamanan di luar perbatasannya, termasuk di sebagian besar wilayah Gaza, Suriah, dan juga Lebanon Selatan. Kota Isfahan, Iran kembali dibombardir Amerika dan Israel. Serangan udara Amerika dan Israel terus menyasar pusat rudal Iran. Rekaman video memperlihatkan ledakan hingga menimbulkan kebakaran masif.
Pusat rudal Iran, Baharestan di Isfahan kembali diserang Amerika dan juga Israel pada 1 April lalu. Serangan pusat rudal ini menjadi serangan kedua. Setelah akhir Maret, Isfahan juga dibombardir Amerika dan Israel. Iran mengancam akan terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Pemirsa, militer Amerika terus berusaha melumpuhkan Iran saat konflik memasuki minggu kelima. Operasi Epic Fury diklaim telah berhasil menyerang Iran di udara dan juga laut. Perang Timur Tengah memasuki minggu kelima. CENTCOM Amerika Serikat mengklaim memiliki kemajuan yang tak terbantahkan dalam menghilangkan kemampuan Iran. Amerika terus menyerang Iran di udara, laut, bahkan luar angkasa. Operasi Epic Fury diklaim telah mengurangi kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Militer Amerika Serikat tak lagi melihat angkatan laut Iran berlayar dan pesawat Iran terbang. Terbukti dari sistem pertahanan udara dan rudal Iran sebagian besar telah hancur. Amerika mengoperasikan pertahanan udara aktif paling canggih dengan tujuan untuk mencegat serangan rudal dan pesawat tak berawak. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan perkembangan negosiasi dengan Iran. Dalam pernyataannya, Trump tegaskan siapkan serangan pamungkas untuk hancurkan Iran dan mengembalikan ke zaman batu. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. Sementara pemirsa, pimpinan tertinggi Angkatan Darat Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami, mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Jika serangan darat benar-benar terjadi, tentaranya tidak akan membiarkan pasukan Amerika Serikat lolos hidup-hidup. Pemirsa, Mayor Jenderal Amir Hatami menginstruksikan pangkalan-pangkalan operasional untuk memantau pergerakan musuh dari waktu ke waktu. Juga menerapkan rencana untuk melawan serangan musuh pada waktu yang tepat. Hatami juga menekankan bahwa perang harus dihilangkan dari wilayah Iran, juga terus mempertahankan keamanan bagi seluruh rakyat Iran. Pemirsa, bulan sabit merah Iran terus melakukan evakuasi korban serangan udara Amerika Serikat Israel. Dibantu oleh anjing pelacak, tim penyelamat berhasil menemukan korban di antara runtuhan bangunan. Proses evakuasi tersebut berlangsung dramatis. Korban ditemukan dalam keadaan selamat meski tertimpa reruntuhan. Usai penyelamatan, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, rudal Iran kembali menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Sebelumnya di awal terjadinya eskalasi pada 28 Februari lalu, Iran juga sempat merudal pangkalan militer tersebut.
Drone pencegat Amerika sempat menangkal rudal Iran yang akan menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Namun pencegat Amerika gagal sehingga rudal jatuh tepat di markas besar armada kelima. Sebelumnya markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat ini juga sempat dirudal Iran pada 28 Februari lalu atau di awal terjadinya eskalasi. Serangan saat itu menyebabkan kerusakan parah. Pangkalan strategis ini merupakan Komando Pusat Operasi Maritim Amerika Serikat di Teluk Persia, Laut Merah dan juga Samudra Hindia. Ya, pemirsa, Hizbullah kembali melancarkan serangan ke Israel. Kota Haifa menjadi sasaran target serangan Hizbullah. Pemirsa, kelompok milisi Hizbullah menyerang infrastruktur militer Israel di kota Haifa. Hizbullah juga menargetkan infrastruktur Israel di kawasan perbatasan. Dikutip dari media Israel, The Time of Israel, Hizbullah telah meluncurkan serangan lebih dari 50 roket yang ditembakkan dari Lebanon ke selatan Israel. Warga Iran dan sejumlah mahasiswa asing dan Beirut memberi dukungan terhadap